Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Siswanto Rawali, SSMSI, selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Lambung Mangkurat. Yang kami hormati Bapak Yuliana Darwis, MSkom, PhD, selaku Ketua Pelaksana. Selaku narasumber, yang kami hormati Bapak Muhammad Mutahari, SIKOM, MIKOM, selaku moderator. Yang kami hormati Ronaldi Julian Vino selaku Ketua Pelaksana, serta teman-teman peserta sharing session pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur karena berkat rahmatnya Juala kita dapat berkumpul bersama-sama menimba ilmu dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, sebelum saya melanjutkan ke sesi berikutnya, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib selama sharing session berlangsung. Jadi, yang pertama, peserta dipersilahkan memasuki ruangan 30 menit sebelum acara dimulai. Nama tampilan di Zoom wajib menggunakan format nama lengkap. Peserta diharapkan menggunakan pakaian yang sopan dan bebas pantas. Seluruh peserta wajib mematikan mikrofon agar tidak mengganggu jalannya sharing session. Peserta dipersilakan bertanya ketika sesi tanya jawab dengan menulis komentar di kolom chat Zoom. Link absensi akan dibagikan setiap 30 menit sekali. Selanjutnya ada sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kegiatan kita kali ini, yaitu Ronaldi Julian Vino. Kepada Ronaldi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita di media virtual ini dalam rangka untuk mengikuti acara sharing session yang dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat Bapak Yulian Darwis PhD yang merupakan narasumber utama yang dihadirkan oleh panitia untuk mengisi acara sharing session ini.
atas kesediaan dan kehadiran beliau untuk mau hadir berbagi ilmu dan pengalaman dengan adik-adik. Saya kira mengundang beliau oleh panitia ini adalah hal yang sangat tepat karena beliau adalah salah satu tokoh berpengaruh di level nasional dalam hal informasi, komunikasi, dan telekomunikasi. Beliau adalah mantan ketua KPI pusat dan beliau juga adalah kita kenal cukup aktif memberikan pencerahan literasi tentang pemanfaatan media dan perkembangannya di tanah air kita. Acara ini digagas oleh adik-adik yang mengikuti mata kuliah manajemen event, dan saya kira ini adalah salah satu kreativitas yang cukup bagus dari panitia, khususnya yang menjadi panitia pada kegiatan ini. Dan selaku pimpinan prodi sekaligus penanggung jawab dari kegiatan perkuliahan manajemen event, sangat mendukung, salut dengan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Kepada seluruh peserta yang mengikuti baik dari internal Universitas Lambung Makurat maupun dari luar, selamat mengikuti acara ini sampai selesai, dan silahkan simak, berdialog dengan Uda Yuliandre Darwis ya. Beliau ini saya kira sangat sayang kalau kalian tidak menggali dan memanfaatkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh lebih bagus tentang materi yang dibahas pada kesempatan ini ya. Masalah new media dan tantangannya, kita saat ini berada di era masyarakat informasi dengan perkembangan new media yang luar biasa ya. Memang dari segi manfaat cukup banyak manfaat yang kita dapatkan dengan perkembangan new media saat ini, tapi dari sisi yang lain juga cukup banyak juga dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Oleh karena itu kita sebagai bagian dari masyarakat informasi harus memiliki literasi yang cukup untuk membandingkan antara manfaat dan dampak yang bisa ditimbulkan era saat ini. Oleh karena itu, dengan adanya keseimbangan pemahaman antara dampak positif dan negatif kehadiran media baru, maka insya Allah kita nanti akan arif dan bijaksana di dalam menyikapi perkembangan teknologi media informasi dan komunikasi saat ini. Sekali lagi selamat dan atas penyelenggaraan acara ini. Semoga harapan dari panitia untuk pelaksanaan kegiatan ini bisa tercapai dan kita semua sehat walafiat ya di tengah masa pandemi saat ini. Saya kira demikian saja dari saya selaku pimpinan prodi. Saya membuka acara ini dengan mengajak kepada seluruh hadirin kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kuasanya jualah kita dapat berkumpul bersama-sama di acara sharing season New Media New Challenge. Salawat serta salam kita panjatkan atas kepada Nabi Muhammad SAW serta kerabat, keluarga, pengikut beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Bapak Dr. Siswanto Rawali SSMSI. Yang saya hormati dosen-dosen dan para staf. Yang saya hormati seluruh panitia Connection Fest 2021 FISIP ULM Banjarmasin. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berhadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti sharing season New Media New Challenge. Semoga para peserta dapat mengambil ilmu dan mengembangkannya ke masyarakat. Serta
terima kasih banyak kepada para panitia yang telah bekerja sama dan membersamai acara ini. Semoga acara kita dapat berjalan lancar sampai akhir penutupan atau di main event kita nanti. Tetap semangat dan terus berkarya. Terima kasih. Salam Connection Fest 2021. Ya, terima kasih Ronaldi atas sambutannya. Baiklah hadirin sekalian, acara ini kita mulai. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Jadi nama saya Sasa, saya akan memandu acara sharing session pada pagi hari ini. Tidak lupa juga ada moderator kita yaitu ada Bapak Muhammad Mutahari dan juga ada narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu ada Bapak Yuliana Darwis. Selamat pagi Pak. Sebelum saya alihkan ke agenda sharing session, ada baiknya kita berkenalan dengan moderator kita pada pagi ini yaitu ada Bapak Muhammad Mutahari. Tolong biodata. Jadi, Bapak Muhammad Mutahari ini adalah dosen FISIP, Ilmu Komunikasi Unlam. Beliau lahir di Bogor pada tanggal 27 Maret 1992. Beliau menempuh pendidikan S1 Jurnalistik di Universitas Muhammadiyah, Malang. Kemudian dilanjutkan S2 Public Relations di Universitas Brawijaya. Beliau juga berpengalaman di bidang jurnalistik dan fotografi tentunya. Baik. Sekedar mengingatkan, ketika penyampaian materi, mohon agar diperhatikan, karena ada kuis dengan hadiah yang menarik untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Kepada Pak Hari, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pembawa acara kita pada pagi hari ini, yaitu Sasa Nurhaliza, yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya, sebagai moderator, akan memandu jalannya sesi kali ini. Yaitu yang pertama saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Yuliandre Darwis, PhD. Selamat pagi Bapak Yuliandre Darwis. Apakah ada di sini sudah? Waalaikumsalam Mas Ari. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak Yuliandre Darwis. Mohon izin, mungkin saya bisa memanggil Bapak Yuliandre Darwis dengan sebutan Bapak Andre, Mas Andre atau Uda Andre? Yang nyaman aja, Uda Andre boleh. Uda Andre, baik. Ya, karena saya sering melihat di podcastnya Uda Andre. Baik, panggil ya Uda Andre ya. Ya. Di sini saya akan sedikit memperkenalkan biodata dari narasumber kita pada pagi hari ini. Mohon di share-nya di panitia. Baik, izinkan saya memperkenalkan dari Uda Andre yang nama lengkapnya adalah Yuliandre Darwis, M. Maskom, PhD. Tempat tanggal lahir yaitu di Jakarta pada tanggal 21 Juli 1980. Nah, pekerjaan beliau sekarang adalah Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat. Ya, di sini riwayat pendidikan beliau yang pertama adalah S1 Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran yang lulus tahun 2004. Betul Uda Andre? Betul, Mas Ari. Betul, iya, baik. Kemudian yang kedua adalah S2, yaitu di Mass Communication, Communication and Media Studies, Fakulti UITM, Malaysia ya. Kemudian selanjutnya adalah S3, Mass Communication and Media, Communication and Media Studies, Fakulti UITM Malaysia, sama ya, udah Andrea tahun 2010 lulusnya, luar biasa. Iya. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah pengalaman organisasi. Ada 5 yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah Ketua Dewan Pakar Gen Z 2019 hingga sekarang. Kemudian selanjutnya adalah Ketua Dewan Pembina Sahabat Pekerja Indonesia atau SPI dari tahun 2018 hingga sekarang. Kemudian selanjutnya adalah Ketua Dewan Pakar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia atau ISKI tahun 2017 hingga tahun 2020 kemarin. Kemudian selanjutnya adalah Presiden OIC, Broadcasting Regulatory Authorities Forum atau IBRAF, yaitu pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Yang terakhir adalah Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI, yaitu tahun 2016 hingga tahun 2021. Betul udah Andre? Iya, betul Mas Ari. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman kerja. Di sini disebutkan juga ada 5. Yang pertama adalah
juru bicara atau penghubung Gubernur Sumatera Barat untuk luar negeri tahun 2005 sampai 2006. Berarti pas S2 ya, udah Andre ya? Betul, betul. Oh, betul. Baik. Kemudian selanjutnya adalah staf ahli Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPD RI itu pada tahun 2015. Kemudian selanjutnya adalah staf ahli Komite Ekonomi Industri Nasional atau KEIN, itu tahun 2016 lalu. Selanjutnya adalah Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, KPI Pusat, tahun 2019 hingga tahun 2022. Dan yang paling besar atau yang paling terkenal itu adalah sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, KPI Pusat, Lembaga Negara Independen, yaitu pada tahun 2016 hingga 2019 kemarin. Ya, betul ya, ini udah Andre ya semua ya, luar biasa. Ya, betul Mas Ari. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki pada materi utama kita pada seri session hari ini, yaitu New Media, New Challenge, yang akan disampaikan oleh Uda Andre. Kepada yang terhormat Uda Andre, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, beri berkah bagi kita semua sehingga kita bisa bersilaturahmi di sini, dan tentu semangat ini semangat kebaikan. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan partner perjuangan saya, Mas Ari, sama-sama kami lurus ya jalurnya di bidang komunikasi, yang sekarang diamanahkan menjadi moderator pada forum yang berbahagia hari ini. Dan yang kedua tentunya Pak Ketua Prodi Pak Dr. Susanto, salam hormat saya dari ibu kota, dari Jakarta. Selanjutnya Pak tokoh muda milenial masa depan, saya beranggap inilah sebenarnya sesungguhnya yang menjadi kekuatan media baru hari ini. Teman-teman di seluruh dimanapun berada ya, teman-teman di Universitas Islam Mangkurat. Dan sebelum kita mulai, izinkan karena kita bicara media baru dan media challenge, boleh mungkin bantu tag di IG ataupun di di Instagram lah ya, ataupun di IG lah salah satunya yang mewakilinya. Ada Yulian Redarwis, nama Instagram saya. Boleh nanti DM di situ. Kita saling kenalan, kita saling tag. Nanti ada yang instastory kan. Nanti saya akan repost. Boleh di tag ya, teman-teman 165 orang ini. @Yulian Redarwis. Nanti tag bareng. Coba apa yang teman-teman bayangkan ketika kita mengadakan forum di pagi hari ini, di antara kesibukan harusnya rutinitas libur ya, Sabtu mungkin ada agenda keluarga, tapi kita berikhtiar untuk melihat sesuatu pandangan yang baru, yaitu media baru dan media challenge. Boleh ya di tag ya Instagramnya @yulianredarwis, nanti silakan di tag story-nya, kalau bisa kita follow-followan lah nanti ya nggak. Kemudian saya juga punya YouTube yang sebenarnya 2,5 bulan ini sudah off karena saya kena penyintas COVID kemarin, jadi nggak memproduksi lagi, tapi akan saya mulai lagi di pertengahan April nanti. Itu Yulian Redarwis YouTube, tentang inspirasi, tentang kisah bagaimana banyak tokoh-tokoh baik di Indonesia yang bisa kita urai dan menjadikan tuntunan. Walaupun ini menarik karena media baru ini kita tidak bisa memaksa sesuatu fenomena yang kita sadar bahwa orang cuma membuat konten bakso saja ya bisa follower bisa 20 juta sampai 50 juta penonton. Nah, saya dengan seorang tokoh inspirasi bersama apakah itu Raffi Ahmad ataupun Arif Muhammad yang jadi teman di pakar di media sosial, ataupun Pak Imwong, itu nggak akan tembus 1 juta. Kenapa? Nah, ini kan salah satu strategi yang mungkin sadar atau tidak teman-teman milenial juga harus paham. Jadi tidak semuanya harus jutaan, harus heboh. Dan bagaimana sistem di media baru juga menjadi catatan. Saya juga minta maaf kalau seandainya nanti tidak bisa maksimal, karena kebetulan istri baru melahirkan dan kebetulan anak pertama saya ini harus udah 2 hari ini demam tinggi.
jadi harus masuk IGD. Nah, makanya harus ibunya habis operasi, jadi nggak bisa ke rumah sakit. Mungkin saya yang mewakili untuk tugas pertama ini sebagai yang biasanya dikawal bareng-bareng sama ibunya, dan saya harus mendampingi kalau kurang maksimal. Oleh sebab itu saya juga dibantu oleh tim yang ahli yang kapasitas dan kualitasnya tidak beda jauh dengan karakter saya. Kebetulan juga jam terbangnya sama, yaitu Mas Ibeng. Ya, Mas Ibeng nanti juga bisa komen. Mungkin Mas Ibeng bisa ada komen di sini, Mas Ibeng. Halo Mas Ibeng. Ya. Jadi Mas Ibeng juga ada di sini, juga tim saya juga ada Mas Maman, Mas Sarullah juga ada, tim asistensi, dan juga ada Mbak Bianca yang juga PR dalam hal ini. Nah, saya sedikit sharing dengan apa kondisi hari ini, karena Mas Ibeng juga beliau adalah juga salah satu tenaga ahli saya di KPI yang pakar di bidang media riset, karena beliau S1 dan S2-nya juga di bidang kapasitas kebijakan publik, tetapi bagaimana melihat fenomena combine dengan keilmuannya. Nah, saya akan share kapasitas yang mungkin teman-teman 169 orang ini bisa. Nah, ini Mas Ibeng udah jawab nih di teks ya. Ya udah, namanya Brian, bukan Ibeng. Ibeng panggilan sayang saya itu. Atau panggilan sayang teman-teman di KPI. Dan Ibeng, nah Mas Brian akan juga bantu nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau seandainya belum sempurna nanti Mas Hari ya. Saya mohon izin Mas Hari. Ini kondisi Indonesia saat ini. 168 orang ini sudah ya, kita udah bisa instastory-an ya di sini ya. Instagram @ilianredarwis ya. Oke, Ya, siap. kita follow-followan nanti. Nah, satu, cakupan sinyal Indonesia. Nah, saya harus cerita nih sebelum kita bicara media baru. Nah, kebetulan saya sering bicara tentang masalah digital hari ini, apalagi di Kementerian Komunikasi Informatika, dalam hal ini adalah sebenarnya DPR RI. Bagaimana cakupan sinyal di Indonesia hari ini? Nah, teman-teman milenial lihat di sini ada kurang lebih luas wilayah kita adalah kurang lebih 1.899.753 km². Nah, dari data ini kira-kira di area Lambung Mangkurat kira-kira yang mana wilayah kita. Dari sini saya bikin ada 2G, ada 3G, ada 4G. Ya. Nah, 2G-nya itu adalah 68,54% di 2019 yang lalu ya. Nah, nanti akan kita update lagi nih yang 2021 nanti. Kemudian 3G-nya 44,35% di 2019 yang lalu akhir ini, dan 4G 49,33%. Jadi kalau Universitas Lambung Mangkurat berada di titik merah, disitulah posisi bahwa kita termasuk yang bisa menikmati 4G. Nah, sekarang infrastruktur itu bertumbuh kembang menjadi 5G. Nah, kasihan kalau teman-teman kalau lihat di sini berapa daerah Kalimantan juga masih ada yang dikategorikan yang mohon maaf bukan saja tidak dapat 2G tapi tidak dapat sinyal satupun. Nah, di Papua juga hal yang begitu. Makanya visi Presiden dalam hal ini mendorong yang namanya pembangunan percepatan infrastruktur teknologi digital dengan konsep seperti apa? Sama rata, sama rasa. Kita Indonesia tidak boleh tidak membeda-bedakan yang namanya geografis dalam posisi ini. Makanya saya berharap sekali teman-teman semua, inilah kondisi hari ini yang akan di 2019 ini akan dipacu oleh pemerintah. Dalam hal ini Bakti Kominfo, ada satu unit Badan Layanan Umum, ya aku mempercepat visi Presiden itu dengan konsep 3T tadi, terpencil, daerah-daerah yang disebut yang terdalam, dan akan menjadikan ini sempurna. Nah, supaya tahu dulu nih posisi 2019. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya, di 2020. Di slide selanjutnya, mohon izin kepada, nah, di 2020, maaf, ya, sekali lagi, satu kali lagi, next, sebelum slide selanjutnya, sebelumnya, saya akan cerita 2020, sebelumnya, ada gambar. Nah, di 2020, setelahnya, di 2020, next slide, di 2020, ini benar, pembangunan infrastruktur ini dipercepat. Nah, di 2020, lihat, tadi kan semua daerah sudah ambil abu-abu di mana-mana ya, dikategorikan tidak ada spot yang namanya teknologi. Jadi kalau kita bisa tag Instastory hari ini,
Karena kita punya bukan hanya paket data, tapi ada koneksi internet di situ. Di tempat lain tidak muncul. Nah, ini yang terjadi. Lihat di 2020. Apa yang terjadi? 639 layanan BTS 4G dibangun di beberapa lokasi, dan akses internet akan dibawa 7.904 titik. Jadi hampir dirata-ratakan visi presiden itu dicapai secara baik dan sempurna. Di target 2021, 4.200 titik 4G sudah ada. Jadi tidak ada lagi 2G, 3G lagi. Orang akan menjadi 4G. Nah, 2021. 2022 akan disempurnakan, apalagi ini menjadi catatan penting, karena bukan hanya kita menikmati digital, jadi televisi juga digital. Nah, 3.065 titik akan dibangun. Nah, akses internet yang akan ditembusnya adalah 22.000. Nah, di 2023 akses ini akan bertambah karena tingkatannya akan menjadi 5G. Nah, ini yang pembangunan 22.000 titik ini belum beroperasi karena Satria juga lagi beroperasi. Jadi yang sedang dibangun hari ini adalah kurang lebih pembangunan fiber optik dari bawah, dari jalur laut, kabel tulang punggung laut, ya. Ini menjadi tulang punggung ekonomi, karena kalau tidak ada ini, keadaan pandemi ini, kita nggak akan terkoneksi dan orang tidak akan jualan, kan begitu. Nah, ini menjadi catatan penting. Nah, kemudian rencana fiber optik operator bisa dilihat di titik-titik yang putus-putus, ya. Nah, itu melalui jalur laut. Nah, ini situasinya. Dan tentu menjadi kekuatan. Belum satelit Satria yang menyerang, yang akan mengcover daerah bencana, sekolah-sekolah, dan sebagainya. Nah, artinya infrastruktur kita sudah sangat lebih baik. Apalagi dengan kondisi ini, baru kita bahas bagaimana hari ini, bagaimana kita media baru dan media tantangannya seperti apa. Nah, inilah slide-nya. Next slide. Next slide. Nah, setelah infrastruktur teknologi yang begitu mewah dan sudah muncul bertumbuh hari ini di setiap pelosok-pelosok Indonesia, ada peningkatan 15,5% atau yang disebut dengan 27 juta jiwa sejak tahun 2020 pengguna internet. Nah, pengguna internet Indonesia hampir mendekati jumlah penduduk Indonesia, yaitu 202 juta jiwa. Nah, ini membuat situasi bahwa tidak ada yang tidak terkoneksi di Indonesia. Dengan keadaan jumlah ini 202,7 juta ini, saya yakin inilah orang-orang milenial. Kenapa orang-orang milenial? Saya yakin lebih baik kalau milenial hari ini kalau kebutuhan piramid teori ekonomi Maslow itu menyatakan kebutuhan kita itu adalah pandang, papan, pangan, kan begitu ya. Sandang, pangan. Kenapa jadi kebutuhan? Tapi ada kebutuhan selanjutnya, ada wifi, ada yang namanya baterai. Jadi agak aneh kalau milenial hari ini lebih baik dia ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Itu fakta hari ini. Bangun tidur bukan hanya aktivitas rutin, tapi mencari handphone. Bayangkan itulah perilaku hari ini di antara 202,7 juta jiwa di Indonesia. Ini yang harus mungkin teman-teman pahami, bahwa perilaku itu sudah mendarah daging di kita, jadi orang lebih baik ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Nah, situasi juga makin berubah, makin adanya e-wallet, ada finance technology atau disebut fintech yang akan membayar semua, kita nggak perlu bawa dompet, pergi kalau di Jakarta, pergi ke mall, ada GoPay, ada OVO, ada transaksi ekonomi yang bersebut dengan financial technology dibayar dengan handphone. Nah, ini situasi hari ini. Nah, slide selanjutnya. Disampaikan dalam laporan status literasi digital ya nasional 2020 yang diselenggarakan oleh Dirjen Aptika ya, dan kata data pada waktu itu literasi digital Indonesia belum sampai level baik. Saya bersyukur teman-teman di Lambung Mangkurat kita bisa sharing dalam kondisi ini. Kenapa? Karena indeks skor tertinggi itu adalah 5, Indonesia dalam posisi 3,47. Nah, penelitian ini mendapatkan kesimpulan dengan mengukur indeks literasi digital yang melalui 7 pilar ya, dan 4 subindeksnya itu yang disusun dengan mengacu kepada a global framework of reference of digital on digital literacy skill atau disebut yang diambil di UNESCO tahun 2018 berdasarkan survei Kementerian Kominfo dan kata data pada waktu itu di November yang lalu. Nah,
Indeks literasi digital nasional Indonesia berada di posisi 3,47. Ini pada tahun status 2020, pada tahun yang lalu. Nah, ini situasi Indonesia. Artinya kita berupaya bagaimana memaksimalkan potensi ini secara bersama. Yuk, bareng-bareng kita literate situasi ini minimal di lingkungan keluarga kita. Dan forum ini saya berbahagia sekali kita bisa sharing dalam situasi ini. Nah, slide selanjutnya adalah di Indonesia ternyata terdapat 900.000 situs penyebar hoax. Ini termasuk situs perjudian, penipuan, pornografi, dan lainnya. Sedangkan dari data terbaru yang dihimpun Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, atau disebut Mafindo, ya, yang berkolaborasi dengan cekfakta.com, jumlah hoax yang tersebar di Indonesia mencapai 2024. Nah, jumlah itu terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai 16 November 2020. Lebih dari sepertiga hoax yang beredar di Indonesia sepanjang 2020 berkaitan dengan pandemi COVID-19. Serta isu pilkada serentak, karena politik selalu menjadi obrolan manis untuk mendiskusikan ini, termasuk Omnibus Law, undang-undang, dan isu-isu lainnya. Nah, bayangkan, kalau bayangkan ada 900.000 orang di Lambung Mangkurat yang selalu menjadi berbeda ketika opini yang diulang-ulang, ya, kemudian diulang-ulang, kemudian bisa menjadi fakta. Ini yang terjadi hari ini. Dulu, di zaman sebelum ada internet, fakta itu diduduk dulu kita di warung, kita ceritakan, ada kejadian begini loh, begini, dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian jadi opini kita, yang kita obrolkan kepada yang lain. Hari ini tidak. Opini yang berserakan itu diulang-ulang, kemudian itulah yang dipercaya menjadi fakta. Makanya, post-truth yang disebut dengan sebuah konsep komunikasi membuat situasi diri kita, loh, ini benar nggak ya? Tapi ini disebar di viral dan disampaikan begini dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya terpercaya, termasuk orang-orang tua kita. Nah, inilah situasi-situasi membuat tantangan media baru ini salah satunya seperti ini. Nah, oleh sebab itu pada Januari dari sampai November tersebar kurang lebih 2.000 loh situs, bukan main-main loh, ini situs. Ini ada suatu rumah, kalau ibarat kejadian nyata ada 900 rumah, yang 900.000 rumah yang kerjanya palsu aja isinya semua di situ. Bayangkan, saya membayangkan dunia digital itu dunia nyata itu sama. Jadi jangan beranggap ini berbeda. Dunia nyata digital itu sama. Kenapa? Jadi rumah itu adalah situs. Jadi kalau ada kita punya tetangga, ada satu rumah, itu situs. Bayangkan satu rumah tetangga itu menyebarkan hoax, itu seperti itu. Nah, oleh sebab itu ke depan bagi kita semua. Nah, slide selanjutnya, saya akan sharing bagaimana riset Microsoft. Nah, ini kita masuk ke media baru ya. Dilansir dari riset Microsoft, yang mengukur tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang 2020. Nah, hasilnya Indonesia berada di urutan ke-29. Jadi jangan ini dulu, kita peringkat 20 negara yang disurvei. Jadi kita ini nomor 3 terakhir. Bukan artinya 29 itu dari 180-an negara yang tergabung di United Nations atau apa, bukan. Tapi dengan hasil ini membuktikan Indonesia menjadi negara dengan tingkat kesopanan yang paling rendah di usia, ya kita sebut sajalah seperti hari inilah, ya. Di Indonesia di urutan 29 negara, Yulian Darwis. Saya yakin lah kalau Lambung Mangkurat 180 orang ini, setelah kita bareng follow-followan 180 Instagram ini, saya yakin ada yang komennya kurang menarik. Saya pun merasakan. Kurang lebih minggu lalu saya ke Solo, ada Hari Penyiaran Nasional. Saya mengapresiasi seorang Mas Gibran sebagai wali kota Solo. Beliau itu menjadi wali kota, terlepas beliau adalah secara hierarki dan histori menjadi anak presiden, tapi saya mengambil tagnya sederhananya, saya berbahagia yang bersedia mewakafkan dirinya atau sendiri sebagai ketua lembaga negara yang sangat sudah repot waktu itu, harus rutinitas setiap hari di KPI, tidak bisa berbuat banyak-banyak, ya kan, tetapi lelahnya lumayan, apalagi menjadi teman-teman kepala daerah yang kerja 24 jam,
yang tidak mau tahu, publik ingin dilayani. Apa yang menjadi komen saya di Instagram itu sederhana aja, mungkin lihat di Instagram saya ya, Yulian Redarius bersama Mas Gibran, di komen, jangan cari muka, cari ini, cari itu. Padahal saya bilang bahwa tidak semua orang muda mampu menyumbangkan atau mewakafkan dirinya untuk menjadi kepala daerah. Dan ini salah satu anak muda yang saya apresiasi, saya bilang. Nah, tapi langsung dibully dan macam-macam. Nah, inilah yang maksud saya, ada persepsi, situasi yang harus dihadapi oleh anak muda Indonesia hari ini. Makanya ketika ada data sebut netizen Republik Indonesia paling tidak sopan, akun Microsoft diserang. Nah, ini salah satunya bahwa akun Instagram Microsoft dibanjiri komentar kurang lebih hingga lebih 2.000 komentar dari netizen yang tak terima dengan hasil survei tersebut. Sehingga akun Microsoft tersebut harus mematikan kolom komentarnya karena apa? Karena direaksikan dengan kata-kata yang tidak baik. Hal ini biasa disebut dengan aksi serbu netizen. Nah, aksi serbu netizen Indonesia memang tak lepas dari kebiasaan Indonesia yang suka berkumpul atau meriung untuk ngobrol dan ya membahas berbagai hal yang dalam mengisi waktu di dunia nyata. Baru-baru ini juga terjadi di akun Instagram All England yang menghilangkan yang namanya diserbu netizen sehingga pemain bulu tangkis Indonesia tidak bisa bermain di Inggris beberapa waktu yang lalu. Nah, ini situasi-situasi yang harus kita koreksi dan autokoreksi menurut saya. Tidak usah kita mulai dari banyak macam. Dari 180 orang ini saja, apakah komen kita bagus terus di Instagram atau di sosial media ataupun dimanapun di YouTube, mengapresiasi. Kebanyakan kita kan menghujat ya, tidak jarang mengapresiasi. Saya berharap kita memulai hal itu karena ini ada karakter, bukan hanya karakter norma bangsa kita, tapi agama juga mengajarkan hal yang baik. Ini penting yang menjadi tantangan anak muda ke depan. Nah, oleh sebab itu slide selanjutnya untuk mencegah hoax, masyarakat harus dapat memanfaatkan sosial media secara positif. Makanya saya bilang, kalau saya kebetulan seorang Muslim, kalau mungkin di agama lain juga hal yang sama. Kalau Muslim itu kami selalu diagungkan dengan azan. Azan itu kan melafazkan sesuatu kebaikan, artinya ayo kita berserah diri dulu dengan Tuhan supaya kita bisa tenang dan berkomunikasi. Nah, panggilan baik ini dikumandangkan 5 kali sehari. Nah, saya berharap tidak semua orang bisa mengikuti azan itu atau datang ke tempat masjid atau musala ataupun melaksanakan ibadah. Ada yang memilih hal-hal yang berbeda, tetap menjalankan rutinitas aktivitas. Nah, maksud saya, anak muda harus mencegah hoax itu, kita menyebarkan sesuatu yang positif kebaikan. Lafazkanlah seperti azan tadi. Mau datang atau tidaknya orang, tetapi kita sudah berkumandang kebaikan, minimal orang akan mendengar kita. Jangan ikut-ikutan pula kita untuk hal yang tidak baik. Ini yang penting ya. Slide selanjutnya. Nah, sekarang media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang, seperti yang saya sampaikan tadi. Jejaring media sosial yang digunakan oleh masyarakat semakin banyak jenisnya, ya. Di antaranya kita sebut saja Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, WhatsApp, TikTok, Clubhouse, dan lain-lain. Nah, pemanfaatan media sosial anak muda harus positif. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya menjadi influencer, buzzer, online shop, dan menggali kreativitas serta mengekspresikan dirinya misalnya dengan menulis artikel atau berbagi pengalaman di blog. Ini yang menjadi hal yang mungkin kita manfaatkan. Makanya saya bilang, yang di dalam 182 ini, ayo kita tag yuk Instastory ataupun apa yang biasa kita pakai. Nah, posisi kita sebagai follower, apakah in content creator atau influencer, buzzer, online shop, atau menggali kreativitas lain. Nah, slide ini yang saya harapkan dari pemanfaatan media baru hari ini. Terakhir, slide terakhir, saya pikir masyarakat khususnya anak muda juga harus dapat memilah informasi, tidak hanya kita menikmati, ibarat makanan, tidak semua makanan harus kita makan. Karena ada junk food, ada healthy food, semua di pilihan kita. Ketika dibentangkan di kaki 5, semua kita makan, tubuh kita nggak bagus. Makanya saya harus berharap pilih healthy food atau kalau dalam hal ini adalah informasi yang baik dan benar. Bagaimana caranya? Ya sumbernya informasinya jelas, ya kan? Gaya bahasanya yang ya umum, peristiwanya juga umum, anjuran jangan sampai seolah-olah memaksa kita untuk memviralkan, ya. Kemudian kita juga sumbernya ternyata tidak bisa dibuka connect-nya dan kutipan yang tidak berkompeten. Nah,
Ini yang saya bilangkan, hati-hati, masyarakat khususnya anak muda juga harus dapat memilah-milah informasi, jangan menyebarkan informasi apabila sumbernya tidak jelas, gaya bahasa dinilai berlebih, peristiwanya bombastis, yang belum jelas kebenarannya, anjuran untuk viralkan, dipaksa, ayo viralkan, dan sebagainya, link beritanya tidak kita buka nggak jelas, dan kutipan dan lain tidak kompeten. Sama saya bilang, kalau misal kita punya satu wilayah rumah tangga ataupun tetangga-tetangga kita tahu kalau misalnya tetangga si A, dia rumah di sana. Tapi kalau ada sesuatu yang ngomong, nggak jelas rumahnya di mana, masa kita percaya? Masa dari omongan-omongan angin nggak jelas dari mana kita itu jadikan percayaan, sedangkan tetangga kita sendiri yang menjadi alat bukti yang nggak pernah kita dengarkan. Nah ini yang harus dipahami. Pilah dan pilih informasi. Jangan seolah-olah yang bombastis itu menjadi benar. Apalagi sekarang menjadi hal-hal yang menjadi tabu, menjadi hal yang umum saat ini. Itu yang mungkin saya bisa sharing Mas Hari dan teman-teman di Universitas Lambung Mangkurat. Dan saya berpikir memulai sesuatu itu tidak harus menjadi orang yang sempurna. Bagaimana kita memulai sesuatu itu dimulai dengan bagaimana kita menyempurnakannya. Ini penting sekali, jangan berpikir untuk sesuatu yang maksud saya begini, jangan sampai mulai saya follower saya harus banyak dulu, baru saya akan membuat narasi-narasi dan visual yang bagus. Jangan. Saya harus bikin YouTube dulu, followernya harus 5 juta dan sebagainya. Nah, hari ini saya contohkan, ini cara saya. Saya punya YouTube, nama Julian Redarwis. Boleh dibuka nanti YouTube-nya. Boleh juga di-subscribe, tapi saya nggak mencari uang di sini. Ya, jadi jangan beranggapan semua itu adalah budget. Karena sekarang saya harus cerita juga nih. YouTube itu, ini ilmu juga bagi kita semua. YouTube itu kalau konten kita itu tidak, algoritmanya tidak kayak sekarang nih, saya nih tiba-tiba off selama 2,5 bulan karena COVID, ya kemudian saya hilang lagi nih, mulai dari nol nih, walaupun ada Raffi Ahmad yang 41.000 penonton dan sebagainya, itu hilang lagi tuh, mulai dari nol, jadi algoritma itu putus. Nah makanya Rans Entertain yang dibikin Raffi, itu mereka konsisten tiap minggu tuh ada, dan algoritma itu yang menjadi penting, dan itu yang menghasilkan dolar, artinya budget. Berbeda dengan yang namanya YouTube yang saya matikan hari ini, itu mulai dari nol. Nah, kedua, ketika YouTube itu penontonnya misalnya hanyalah ratusan, tiba-tiba satu saat ada ribuan, dan satu saat ada jutaan, nah, itu menjadi YouTube akan ban kita itu, akan blok kita. Blok dalam artian begini, ada itu kasus, kalau nggak salah itu, Soleh Solihun, dia punya akun, kemudian tiba-tiba dia kalau nggak salah wawancara Reza Radian, di Reza Radian itu penonton sampai 1 jutaan, yang lebih biasa-biasanya. Akhirnya algoritma YouTube menyatakan nggak membayar 1 juta penonton itu, karena dianggap aneh algoritmanya, nggak stabil, kok tiba-tiba jomplang, tiba-tiba hilang. Nah itu menjadi catatan nggak bagus, maka di-delete. Ini akhirnya apa? Bagaimana caranya? Akhirnya harus bikin akun baru lagi untuk memulai untuk mencari sebuah industri ekonomi di YouTube. Begitu juga. Jadi mesin-mesin ini adalah kalau kita nonton Social Dilemma, itu mesin ini adalah membaca algoritma kita. Makanya kalau Mas Ibeng apa perilakunya? Sukanya di Instagram buka apa? Kemudian teman-teman tadi Mas Hari juga begitu, seperti apa di YouTube, sukanya searchingnya apa. Di situ akan dikasih kita data supply yang kira-kira yang suka dengan kita apa. Nah, disitulah iklan-iklan masuk yang interest dengan kita. Makanya algoritma ini dikerjakan oleh mesin, jadi bukan manusia. Jadi dia akan mensuplai, akan memblok situasi-situasi itu sendiri. Jadi jangan kaget ketika hari ini, kalau saya hari ini punya misalnya kartu kredit, debit, kalau saya bayar, saya suka belanja di mana, nanti akan masuk tuh SMS ataupun WhatsApp yang kira-kira mempromosikan yang interest dengan kita. Itulah algoritma. Di media baru itu yang terjadi di Instagram. Jadi kalau Instagram kita buka hari ini, pasti akan interest kita misalnya apa? Itu aja yang keluar dekat-dekat mati kita. Misalnya nih para cowok-cowok nih, mohon maaf nih, kalau misalnya suka wanita-wanita cantik, nah, keluarlah wanita cantik semua. Nah begitu juga ada yang suka kepo makanan itu, akan interestnya makanan aja. Algoritma nggak akan jauh dari itu. Nah inilah situasi, kita sudah dikontrol. Memang kita akan mengontrol teknologi, tapi teknologi secara tidak langsung mengontrol kita. Inilah new media dan inilah new challenge bagi kita semua. Makanya saya bilang
Ayo kita berbuat sesuatu untuk memaksimalkan media ini, hal-hal dengan hal yang baik. Saya mencoba nanti Instagram, saya tag juga teman-teman di sini, saya minta teman-teman asisten jadi bantu, story-kan, ayo bareng-bareng, ada kurang lebih 186 orang ini yang akan share informasi kita, dan nanti akan dilihat oleh begitu banyak orang juga bahwa Universitas Lambung Mangkurat juga melakukan edukasi dalam hal ini. Maksud saya, tidak harus memulai dari jumlah banyak, artis pun mulai dari nol, jalan angka itu langsung 1 juta loh, pasti mulai dari yang nol. Makanya saya bilang, ayo sama-sama, kalau mau TV dulu, tower dan sebagainya. Makanya saya selalu berpositif, agak sedih bagi saya ketika teman-teman tidak memanfaatkan media ini karena tidak bayar, tapi gunakan dalam hal edukatif. Ketika kita edukatif dan inovatif, orang akan lihat. Kita masih ingat ketika kasusnya Justin Bieber hanya upload di YouTube, dia nyanyi sebentar, akhirnya menjadi orang yang terkenal. Dulu orang kalau menjadi terkenal penyanyi pasti harus kalau ke Hollywood, kalau di Indonesia harus ke Jakarta, baru menjadi artis, baru terkenal. Kalau sekarang enggak. Makanya saya sehari berharap teman-teman, ayo kita maksimal ke potensi ini sampai ketemu di dunia media baru. Dan saya senang sekali diundang oleh teman-teman Universitas Lambung Mangkurat. Tidak mengurangi rasa hormat saya juga memproduksi konten dengan cara saya juga, kebetulan saya juga memproduksi film, karena itu hobi saya, dan minggu depan kita juga mulai syuting satu novel yang terkenal di Wattpad, 13,5 juta penontonnya, The Other Side, itu hampir sama dengan mungkin konsep dengan Mariposa filmnya, dan pemainnya juga sama. Nah, saya pikir ini cara pandang saya untuk bagaimana ini loh talenta-talenta yang kita bisa maksimalkan. Nanti kalau putar teman-teman Universitas Lambung Mangkurat kita bisa nonton bareng lah. Dan mudah-mudahan ini jadi suatu yang manfaat bagi kita semua. Dan kedua, saya berharap maksimalkan media baru ini untuk hal yang positif, untuk kita saling kenal dan saling lebih jauh lagi. Jangan gunakan untuk hal yang mudarat. Banyak hal manfaat. Demikian mungkin Mas Hari yang bisa saya sharing. Saya kalau ada sesuatu yang tidak tepat, kalau kurang sempurna penyampaiannya, saya mohon maaf. Itu saya sadar dengan diri saya. Tapi yang yakinlah, semangat yang paling penting dalam forum ini. Kalau tidak ada semangat, percuma kita hadir hari ini, menghabiskan waktu, menghabiskan ruang-ruang yang kira-kira ya harus kita isi yang baik seharusnya. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya mohon maaf kalau nanti Mas Hari nanti ada combine kolaborasi dengan Mas Ibeng dan asisten saya yang akan mengcombine dengan isu terkini lainnya. Terima kasih. Saya mohon maaf Pak Dr. Santo dan teman-teman semua. Sampai ketemu di media baru, di New Media News Challenge. Kalau ada pertanyaan di sesi satu ini, saya masih bisa jawab. Selanjutnya nanti saya minta combine dari Mas Ibeng sebelum saya ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat luar biasa materi dari Uda Andre tadi terkait dengan New Media New Challenge. Media baru, tantangan baru. Sangat banyak ya Uda Andre ya. Tapi sebelumnya tadi ada untuk para peserta untuk ngetek di Instagram gitu ya. Ya, Instagramnya dari Uda Andre sendiri. Saya pun sebenarnya sudah nge-follow Uda Andre, tapi kayaknya belum di-follow balik ya. Mungkin nanti saya tag lagi. DM Mas Ari, ya. DM yang mana ya, tuh? saya DM ya, mungkin tertimpa gitu. Tak kenal maka tak sayang itu tak ya, dalam. Betul sekali. Ya, pada sebelumnya saya juga pernah ketemu Uda Andre 2019 kemarin itu di Banjarmasin. Banjarmasin kita terakhir Mas Ari ya. Ya betul. Iya, FGD itu ya. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas informasinya tadi. Kemudian kita masuki ke sesi tanya jawab ya. Nah, sesi tanya mungkin ada 2 penanya dari peserta Zoom pada pagi hari ini. Nanti mungkin Uda Andre masih bisa menjawab gitu ya. Ya, oke, bisa Mas Ari. Ya, izin saya akan membacakan pertanyaan pertama ini dari Sofian. Ini dari Universitas Hasanuddin. Wah, luar biasa ini Hasanuddin itu jauh banget ya, berarti di luar dari Lambung Mangkurat Banjarmasin. Mau bertanya 2 hal kepada Pak Yuliandra Darwis. Yang pertama adalah sebenarnya apa kendala yang dihadapi ketika suatu negara, khususnya Indonesia yang ingin meningkatkan jangkauan jaringannya. Bahkan ada telekomunikasi yang masih bergantung pada negara Singapura, Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Bapak mengenai penggunaan VPN, internet? Terima kasih. Nah, ini dari
Sofian ya, VPN kayaknya dia sering buka yang enggak nih, bahaya ya. Silahkan kepada Uda Andre mungkin bisa ditanggapi terkait 2 pertanyaan yang dari Sofian ini. Untuk 1 pertanyaan lagi nanti silahkan ditulis di kolom chat ya. 1 lagi Ya, saya bacakan. pertama Mas Hari tentang negara. Kita pernah nonton sebelum saya bahas itu, ada film Korea, ini anak teman-teman K-pop tahu semua nih. Ada namanya Crash Landing on You. Itu antara negara Korea Utara dengan Korea Selatan. Kita selalu distigmakan Korea Utara itu selalu gaptek dengan internet, tidak wujud, tidak bisa tembus ke Korea Selatan, kita nggak bisa searching Google apapun. Beda sama Korea Selatan, promo terus. Sampai makan ramyeon, takoki, semuanya teman-teman di Banjarmasin saya yakin makan semua kan gitu. Nah ini situasi bahwa negara-negara memang membedakan apa namanya kebijakan-kebijakannya. Kalau di Korea Utara bisa lihat oleh China oleh bisa Korea Utara karena sama-sama komunis misalnya. Di Amerika Serikat boleh dengan sekutunya. Tapi lama-lama kan ada yang namanya yang tadi saya cerita, ada yang saya ngomong aja ya, bagaimana namanya VPN. Nah kebetulan saya sendiri juga berlangganan VPN ya. Jadi VPN ini boleh lihat kalau saya ini mana sih kameranya ya. Oke. Nah ini. Kok kabur gini ya? Nah ini VPN namanya TunnelBear. Nah TunnelBear ini saya langganan kurang lebih $149 setahun. Saya bisa tembus, saya buka ya. Oke, sebentar saya buka. Ini kalau bukan dimanfaatkan untuk nonton-nonton yang tidak baik ya Mas Hari ya. Kan ini kan kata orang kan kalau ini tanpa sensor kata di negara-negara negara-negara bertumbuh kembang. Nah, tapi bagi saya ini adalah cara. Nih, saya buka langsung ya. Biar tahu nih dapat pengalaman teman-teman. Saya Oke, saya accept. Hello. Nah, ini saya buka. Nih, saya buka ya. 9999 ini. Bisa dilihat ya. Ini agak saya pakai blur jadi agak kabur deh. Saya buka blur deh biar nggak terlalu ini. Oke. Sudah itu. Seperti ini. Nah, ini VPN. Saya ceritakan sama teman-teman. Biar tahu nih VPN ini apa sih? VPN ini adalah salah satu satelit setiap negara. Mereka kita bisa tembus. Nah, hari ini saya di Jakarta. Saya bisa connect tembus ke Amerika Serikat. Karena berapa situs kita kan di blok itu. Kita sebut aja blok porno misalnya. Kita nggak akan tembus, ya kan? Tapi kalau saya buka, saya terbang ke mana namanya? Ke nih United States. Saya terbang ke United States, bisa dilihat ya. Mas Hari bisa ya? Ya, bisa. Nah, ini saya pencet di sini. Nah, saya pencet di sini, sorry. Saya pencet. Oke. Nanti dia akan menuju sini. Nah, saya terbang dari Jakarta, saya terbang ke VPN-nya Meksiko misalnya. Nah, saya bisa menonton apapun karya dari Meksiko. Film-film Meksiko termasuk di Korea Selatan. Jadi kalau Korea Selatan itu belum live ya, saya kalau nonton drama Korea jadi saya pengen drama Korea itu rasakan langsung, saya langsung ke Korea Selatan nih. Nah, saya dari Meksiko terbang ke Korea Selatan. Nah, dari Jakarta ke South Korea. Nah, ini apa Mas Ari? Saya bisa menonton live, misalnya sekarang film yang bagus di Korea itu ada Vincenzo judulnya. Nah, itu kan Vincenzo itu kan kalau di Netflix keluarnya setelah dia tayang Korea dulu baru dia keluar. Nah, saya bisa nonton TVN yang diblok di sini, saya bisa nonton live sekalian gitu loh Mas Ari. Nah, itu VPN. Nah, konsekuensi VPN gimana? Ya, ini VPN. VPN ya saya bayar dan saya bisa tembus ke beberapa negara. Nah, untuk yang hal-hal gitu. Nah, tapi ada ketakutan orang VPN ketika mereka nanti takut akun pribadinya dibobol oleh asing dan sebagainya. Itu kah kalau namain internet itu konsekuensi. Jadi bukan karena penggunaan VPN, tapi konsekuensi. Karena siapapun bisa bobol gitu. Bukan hanya orang luar tapi dalam negeri juga bisa.
Jadi manfaatkanlah teknologi itu dengan sesuatu yang baik, jangan membuat kita menjadi saya punya teknologi Sonos namanya, ini Sonos boleh dilihat, sorry. Sonos, ya ini ada namanya Sonos. Ini Sonos. Ini adalah jenis speaker speaker yang bisa seperti kita terjemahkan misalnya saya mau lagu Sonos, saya mau lagu Unmesh misalnya, luar biasa. Speaker saya itu kan ini sendiri apa connect sendiri dan saya akan ngomong itu seperti Google Play, seperti Google. Jadi ketika saya ngomong itu dia akan ngutar lagu. Jadi seperti artificial intelligence. Nah, Sonos ini di Indonesia diblok, ya, tidak bisa, Google-nya tidak bisa, Alexa-nya dari Amazon juga nggak bisa. Artinya apa? Saya harus numpang ke Australia, Alexa-nya sama dengan yang namanya Singapura. Jadi saya harus tumpang untuk apa? Untuk bisa saya melakukan sebuah plug gitu kan. Karena kalau nggak kayak gini jadinya. Kalau seandainya ini kebijakan internet ya supaya tahu juga teman-teman semua. Supaya kalau nggak diblok, mohon maaf negara Anda tidak akan muncul kayak gini. Negara Anda tidak mengizinkan yang namanya Sonos, Amazon Alexa dan Google Artificial Intelligence. Nah, ini situasi-situasi yang terjadi perubahan, Mas Hari. Artinya apa? Jangan sampai ini menjadi kita konyol, tetapi kita menjadi inovatif menurut saya. Jadi jangan sampai kita tersumbat dan terhambat dalam situasi ini. Demikian, Mas Hari. Ya, baik. Terima kasih banyak. Udah Andre, berarti bisa saya simpulkan pertanyaan dari Hasanuddin tadi, ya, Sofian ya, bahwa Sofian, kita ini ya. Kenapa Mas Sofian itu kenapa kita masih bergantung kepada Singapura, karena emang kebijakan dari negara ya, udah Andre ya. Betul. Jadi karena harus diblok, terus kemudian dibatasi, bahkan Reddit pun itu juga dibatasi ya, udah Andre ya, Reddit. Betul. Karena kemarin kan ada kasus yang catur itu dari Dewa Kipas itu kan mulainya kan di Reddit. Nah, baru padahal itu kan isunya mungkin ringan, ternyata ramai di Reddit. Akhirnya booming lah catur. Gitu ya udah. Betul. Lah Andre ya. Jelas ya berarti untuk Sofian. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin satu lagi ya udah Andre ya. Ini saya ada pertanyaan dari Muhammad Agil. Ya, Muhammad Agil Mawardi dari Lembung Mangkurat Banjarmasin. Ya, ini dari tuan rumah sendiri ini. Pertanyaannya untuk Uda Andre adalah di Indonesia sekarang ini sedang dalam masa pandemi COVID-19 yang tentunya segala aktivitas perkuliahan dilakukan secara daring. Nah, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya kondisi jaringan di Indonesia tidak merata secara keseluruhan. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana untuk mewujudkan perataan pendidikan, khususnya di daerah yang itu udah Andre pertanyaannya. Khusus daerah apa Mas Ari? Mohon maaf putus-putus. Daerah-daerah yang tertinggal, maksudnya itu dia mendapatkan jaringan yang mungkin masih 2G atau 3G gitu, masih belum terkonek dengan 4G. Ya, dengan tadi siapa namanya Mas Ari? Agil, namanya Muhammad Agil. Mas Agil. Jadi begini, ini menarik ya. Mudah-mudahan apa yang saya orangnya kan praktis ya Mas Ari. Jadi saya orangnya nggak bercerita panjang ngawang, tapi taktis seperti tadi ya. Saya bicara VPN, kemudian cara kebijakan internet. Nah, di daerah disebut dengan 3T tadi, kan ada kebijakan ya, mempercepat infrastruktur teknologi digital. Nah, bagaimana penyebaran pendidikannya? Saya pikir begini, dulu saya masih ingat, saya kebetulan dari kampung. Makanya tadi Mas Hari bilang saya dipanggil Uda, karena saya Uda berarti kan biasanya orang Padang ini. Padangnya pun jauh dari mana kan begitu ya.
Nah, saya yakin ketika di Padang dulu orang berharap sekali sekolah di ibu kota. Kenapa? Karena ibu kota pasti mendapatkan edukasi yang jelas, terukur, udah blended antara mix antara apa namanya pendidikan luar negeri masuk ke dalam negeri, kemudian apa pokoknya modern lah. Sedangkan sekolah salah satu sekolah dasar saya itu adalah di Impres kan. Impres itu kan Mas Hari tahu ya. Impres itu kan Banpres lah, bantuan presiden. Nah, ini Mas Ibeng tahu lah. Betul. Banpres yaitu yang mana sekolah itu saya kalau hujan itu banjir Mas Hari. Ya. Banjirnya itu dari nggak main-main sampai paha. Akhirnya kalau banjir itu kita bahagia rasanya karena sekolah diliburkan karena meja-meja kursi itu terangkat semua, terapung kan begitu. Jadi sesuatu yang mungkin tidak ditemukan di sekolah-sekolah di Jakarta atau modern gitu. Nah, akhirnya pendidikan pun kearifan lokalnya juga muncul. Misalnya kan, jadi ada alam yang kita ajarkan dari pendidikan. Nah, sekarang dengan teknologi internet hari ini, yang terjadi adalah semua orang sama rata sama rasa itu saya bilang. Jadi hari ini follower saya mungkin misalnya 20.000. Teman-teman di Banjarmasin bisa 20.000, nggak harus tinggal di Jakarta untuk 20.000, Mas Hari. Nah, itulah salah satu bukti bahwa kita sama rata sama rasa dalam sebuah teknologi. Nah, pendidikan apa? Pendidikan pun sama. Hari ini pun saya kalau mencari sesuatu informasi, dulu saya harus tanya kepada orang pintar. Orang pakar lah bilang. Jadi di Google, kalau hari ini nggak perlu orang pintar, orang pakar kita panggil. Google aja. Misalnya kalau Mas Ibeng dia ada tulisan dia tentang sesuatu hal, tentang penyiaran, dia akan keluar tuh. Pak, ini berdasarkan sumber Mas Brian gini ada gini dan sebagainya. Mas Hari begini-begini. Nah, itu yang kita sampaikan. Sehingga apa? Mempermudah sekarang, mempermudah waktu. Nah, yang terjadi bagi anak muda hari ini itu yang membuat shortcut. Bahkan saya harus fair juga. Anak-anak mahasiswa sekarang kan pengen gampang, shortcut. Shortcut itu apa? Kalau ada tugas dari Mas Hari, langsung ketik, langsung Google, copy paste, ada 3 alinea 3 dipindahkan ke 1 pindah ke 2, di-combine, dari store nanti kan. Jadi nggak muncul lagi ide kreativitas. Kita dimanja seolah-olah. Nah, ini kan bahaya menurut saya. Yang mahal itu kan originalitas, Mas Hari. Jadi pendidikan itu mahal ada originalitas pikiran kita. Yang mana berdasarkan pengetahuan yang kita baca dari Google, dari macam-macam sumber. Itu yang menjadi orang sukses. Saya yakin orang-orang yang berbeda itu akan menjadi orang-orang yang tumbuh lebih kreatif. Bahkan saya nyatakan lebih baik menjadi satu warna merah dari antara 1000 warna putih. Atau sebaliknya, lebih baik jadi satu warna putih dari 1000 warna merah. Kenapa? Percuma kita. Banyak orang dalam ruangan ini, 182 misalnya, dan kita sama semua orang, nggak ada yang beda. Nah, yang beda itu cuma Mas Hari, ya kan? Kemudian tadi Mbak moderator, siapa tadi panggilannya? Nah, Sasa. kemudian Sasa, ya kan? Sasa juga berbeda begitu, karena dia berbeda. Nah, maksud saya, di dunia teknologi hari ini, kita harus berbeda. Makanya konten-konten kreator kayak seperti Deddy Kobuzer, seperti Baim Buang beda dengan Raffi Ahmad, Trans Entertain beda. Kalau sama pasti nggak dilihat. Makanya kita harus punya sudut cara. Dan saya yakin Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan gen kepada kita berbeda-beda. Kalau mirip, mungkin saya udah mirip sama Mas Hari nih, dari hidung, dari mata, tapi format umumnya sama gitu kan. Tapi coba nggak ada yang sama sama kita. SD, SMP berbeda, orang tua berbeda. Itu sudah menjadikan blessing menurut saya. Bahwa kita tuh dari berkait bahwa kita tuh berbeda loh. Ayo dong, ciptakan dulu masing-masingnya gitu. Tapi dalam sebuah kebaikan, ayo kita sama rasa kan. Itu. Nah, masalah pendidikan, percepatan infrastruktur membuat situasi kadang-kadang di daerah-daerah, maaf, daerah pinggiran karena sudah ada masuk dangdutan, kadang-kadang yang ya snack video TikTok yang bagus nggak jelek-jelek akhirnya ditonton, itu yang menjadi permasalahan ya di pendidikan sehingga tidak terfilter. Tapi kalau di kita masih bisa kita counter lah dengan sebuah konsep-konsep yang dianggap ini nggak baik dan bagus. Tapi saya yakin di daerah sekarang sudah mulai juga keluarga-keluarga juga membentengi diri mereka dengan cara tidak terkontaminasi dengan hal yang negatif. Apalagi pemerintah sangat serius, makanya situs-situs banyak yang di-ban kan, situasi seperti itu. Mungkin demikian Mas Hari, saya sih berharap jangan pernah berpikir manfaatkan teknologi itu hanya menjadi pengguna gitu. Menjadi pengguna sedih sekali rasanya, karena menghabiskan paket data, terus kita sibuk kepo orang lain saja gitu. Kalau iya keponya untuk ditiru, tapi untuk konsumtif itu lebih sedih lagi. Ya, beli baju ini, beli itu, jadi konsumtif jadi rusak. Itu mah kok menciptakan sesuatu yang tidak bagus gitu. Maksud saya kenapa kita nggak memulai?
Makanya kalau orang yang memulai itu pasti sukses duluan. Saya bilang, saya punya adik kelas, ada Ferry Unardi, sekarang pemilik Traveloka. Lihat aja co-founder dari Traveloka pasti Ferry. Jadi itu simpel, dari Padang dia, dari Amerika Serikat dia terbang ke Padang, bingung pesawat kok nggak ada yang connect ya. Akhirnya dia bikin, kenapa nggak pakai online digital aja ya? Makanya bikin Traveloka. Jadi itu barang. Akhirnya sekarang berapa triliun asetnya, dan bahkan udah gede banget. Kedua, kitabisa.com, junior SMA saya, Timi, kitabisa.com. Sederhana, untuk membantu orang saja, sekarang kitabisa.com bisa bantu orang begitu banyak. Orang operasi, orang kehilangan pekerjaan, luar biasa. Itu dunia akhirat lah begitu. Nah, hal-hal ini dimulai dengan cara apa yang sederhana. Tidak ada, makanya saya bilang, tidak harus menjadi seorang sempurna untuk menyempurnakan suatu hal. Ya, jadilah seseorang yang bisa menyempurnakan suatu hal dengan cara apa? Dengan cara diri kita. Karena nggak harus menjadi profesor, jadi doktor, atau pakar dari bidang teknologi untuk melek dengan teknologi itu. Demikian Mas Hari, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih udah Andre. Jadi tadi untuk jawaban pertanyaan dari Muhammad Agil ya, bagi yang kondisi internetnya tidak stabil atau masih daerah tertinggal, berarti kita mulai dari diri kita sendiri. Itu adalah tantangan anak muda, betul ya, udah Andre ya. Tantangan anak muda untuk memberikan literasi media, mulai dari keluarga aja dulu. Keluarga, mungkin kemudian dari teman sebaya, berikan informasi yang benar-benar valid dan no hoax, begitu ya, udah Andre ya, dari diri kita sendiri. Jadi nggak usah takut salah, tidak usah takut untuk mungkin kayak segan, nggak usah, nggak apa-apa. Kita coba akan aja, kita tampilkan kenyataan bahwa ini loh sebenarnya media sekarang ini banyak sekali hoax berterbaran. Kita harus bisa memilah-milah sumber yang relevan, sumber yang kredibel. Jadi tidak sampai ada misinformasi. Itu membantu juga sih buat daerah-daerah yang tertinggal gitu ya. Nah, baik. Terima kasih Muhammad Agil ya. Mungkin ini satu pertanyaan dari audiens mungkin ya. Satu lah boleh. Udah ya, masih ada mungkin kesempatan ya udah ya untuk para peserta satu pertanyaan lagi secara live ya mungkin. Ya, silakan. Adakah yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber? Udah Andre. Boleh raise hand, mungkin satu orang. Raise hand-nya, silakan. Hai, Pak. Ya, Pak. Ibnu ya, oke. Ibnu. Ibnu nggak bertanya dia. Halo, Pak. Iya, baik Ibnu. Ya. Ibnu Mubarak. Jadi di sini udah Andre ada satu mahasiswa juga ini yang bernama Ibnu Mubarak. Mungkin langsung ingin bertanya kepada narasumber terkait dengan materi hari ini. Silakan waktunya Ibnu. Ya, selamat siang Mas Yuliandre Darwis. Ya, saya Ibnu Mubarak dari mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019. Nah, jadi di era yang serba digital ini Pak, hampir semua orang termasuk anak-anak dan remaja menggunakan seperangkat digital gitu. Segala informasi sekarang mudah didapatkan dengan hanya sekali klik. Nah, untuk itu penggunaan perangkat dan media digital pada generasi Gen Z perlu ada etika pemakaian. Nah, pertanyaannya bagaimana etika menggunakan internet Pak supaya generasi Gen Z bisa memilih informasi tetapi masih bisa menggunakan internet secara bebas gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibnu ya. Jadi pertanyaannya terkait dengan penggunaan perangkat media digital pada generasi Z. Itu udah Andre. Dan etika pemakaiannya. Ya, mungkin langsung bisa dijawab oleh Uda Andre, silakan. Ya. Ibnu kita udah Instagraman belum? Udah. Nah, Ibnu. Udah tag belum? Ya, sudah Pak. Iya, nanti saya tag deh Instastory. Jadi gini, etika itu saya selalu beranggapan begini, kita itu bersyukur lahir di Indonesia. Karena kita mempunyai sebuah karakter budaya yang sangat kuat dalam sebuah kondisi pekewuh apa istilah itu ya, rasa peresa ya, tempo seliro dan sebagainya. Itu menjadi kekuatan kita. Nah, makanya ketika menggunakan media baru ini agak aneh menurut saya ketika kok tiba-tiba kita dari peringkat 29 ya dari 32 negara
dianggap kurang sopan gitu. Kenapa? Oh ternyata benar, orang seolah-olah bicara di media dia ini seolah media dia ini nah media yang kategorinya adalah apa ya, media saya ini gitu. Berarti kita teks seolah kita di toilet ya bahasa toilet kita pakai, kalau kamar ya bahasa kamar gitu. Mereka lupa bahwa mereka dilihat oleh seluruh dunia, nama juga internet, international networking. Jadi semua terjalur di dunia, kan itu Mas Imo. Makanya saya selalu pikir bijak. Jadi bijak dalam sebuah apapun teks yang kita buat. Dan terus kalau misalnya mau sharing, ya saring dulu sebelum sharing. Jadi saring dulu informasinya, baru kita sharing. Ini kan enggak ada viral. Sasa bilang begini-begini loh Ibnu Mubarak ini. Oh ya langsung viralin lagi gitu kan. Padahal kita nggak pernah tabayun, tidak pernah kevalidan datanya benar nggak sumbernya. Pas dibuka linknya webnya karena nggak ada, YouTube-nya nggak ada gitu kan. Jadi kita sudah terombang-ambing mau kita dibilang orang nggak berkualitas. Ya kan? Nah, ini kan menjadi sesuatu yang tantangan bagi diri kita. Nafsu itu memang diciptakan oleh Tuhan kepada manusia itu kita tuh punya nafsu. Agak aneh juga kita nggak punya nafsu. Jadi makanya ketika nafsu itu digunakan terlalu over, makanya itu bahaya bagi diri kita. Kenapa saya bilang ada berita nafsuan viralin teman-teman 100 bahkan kita menganiaya orang-orang dekat kita misalnya keluarga kita seolah kita yang paling hebat jadi guru. Tahu nggak bahwa vaksin COVID ini bisa membuat kita meninggal dunia. Vaksin COVID ini begini, kita nggak paham kenapa begini orang sakit. Oh, ternyata vaksin itu ada 2 kali. Vaksin itulah jenis virus yang dimatikan, dikasih porsinya, dimasukkan dalam tubuh. Makanya ketika suntik vaksin itu harus kondisi badan harus sehat. Kalau nggak sehat, jadi ambruk kita. Kenapa? Karena virus itu kan dimasukkan dalam tubuh, ngetes antibodi kita. Nah, kalau bagus, dia akan bertumbuh antibodi itu, maka jadi kuat. Yang hari kedua, dites lagi yang kedua, vaksin yang kedua. Kenapa berjarak kalau orang tua itu 28 hari? Karena orang tua kan butuh waktu. Anak muda boleh seminggu, boleh 14 hari. Nah, itu kan edukasi. Yang paham siapa? Ya Kementerian Kesehatan. Jangan percayanya kepada misalnya warung dagung apa gitu, warung Banjarmasin apa gitu. Jangan. Kita percaya ke Kementerian Kesehatan. Nah, kalau Kementerian Kesehatan pun dibully, kita buka akunnya. Kalau Kementerian Kesehatan nggak kita percayai, siapa lagi kita percayai coba? WHO nggak percaya, karena mereka tugasnya memang itu gitu. Yang susahnya kan begini, ketika orang tidak pakar bicara kepakarannya, itu bahaya. Ketika orang ilmu komunikasi bicara kedokteran, itu bahaya. Ya kan, ini menjadi hal yang khusus ya. Makanya ayo, kalau ada sesuatu informasi, cari ke informasi. Mana? Misalnya presiden begini-begini, cek di web. Apakah di situs Sekretariat Negara. Kalau ada berita Komisi Penyiaran Indonesia yang tidak tepat dan tidak baik, cek di KPI. Ada nggak? Kalau nggak ada, ya sudah. Berarti nggak ada itu. Jadi jangan berasumsi. Itu penting Ibnu Mubarak. Dan masalah etika, saya bilang lagi, kembali ke diri kita. Jadilah diri kita sesungguhnya. Nggak perlu lagi mencontoh orang lain. Kita tahu kok. Saya yakin, seorang orang bandit pun, orang yang jahat pun, pasti pengen tobat dia ketika hari tuanya. Pengen jadi orang baik. Jarang orang pengen jadi bandit terus. Karena ada situasi membuat di mereka itu jadi jahat, kan begitu. Makanya saya yakin setiap orang tuh diberikan suatu gen baik dalam tubuhnya, tinggal kita memerankan. Mau nggak kita munculkan gen baik itu dalam tubuh kita? DNA baik itu mau nggak? Kalau mau DNA itu baik, saya yakin selalu jadi baik. Mau jadi sosial media, mau dalam kelas, mau siapapun pasti akan jadi baik. Itu kekuatannya Mas Ibnu Mubarak. Dan saya yakin kita diberikan berkah untuk itu. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat Mas Ibnu Mubarak. Demikian Mas Ari. Baik, terima kasih Uda Andre, jawaban yang sangat inspiratif ya tadi ya, dan berwawasan luas. Bagaimana Ibnu, mungkin ada tanggapan atau seperti apa terkait dengan pertanyaan tadi? Masih ada Ibnu? Cukup jelas Pak. Terima kasih banyak Mas Yuliandre. Sama-sama Mas Ibnu Mubarak. Sampai ketemu di dunia media baru ya. Iya. Nah itu, ya tadi di tag udah di media sosial Instagram ya, jangan lupa nanti. Ya, kemudian mungkin ada satu orang lagi kira-kira yang mau bertanya, siapa tahu itu. Kalau misalkan ada dari Zoom Live. Oke, baik. Oh, tidak ada berarti. Kalau begitu, kalau tidak ada berarti saya coba memaparkan pertanyaan dari di Instagram Connection Face ya. Itu udah Andre. Di sini ada pertanyaan dari @Sapuani Iwan.
Nah, di sini pertanyaannya untuk Uda Andre adalah pemanfaatan sosial media salah satunya buzzer. Apa definisi dari buzzer itu sendiri yang benar sesuai dengan kaidah ilmu komunikasi? Nah, ini sepertinya udah mulai cukup serius nih. Tapi kita jawabnya mungkin santai aja ya, udah ya, yang nyaman. Ini kayak di kelas kayaknya kalau pertanyaan kayak gitu. Iya, makanya ini kayaknya kita di Google juga bisa mungkin, ketemu. Perlu saya Google dulu ya, buzzer adalah. Iya. Nggak perlu lah. Mungkin yang kayaknya sekarang ini kan buzzer ini sangat-sangat apa ya, berkontribusi lah dalam media sosial. Terkadang kita nggak bisa membedakan yang mana buzzer, yang mana benar-benar berita yang kredibel. Nah, mungkin pertanyaan dari si Ed Sapuani Iwan itu sih, Uda Andre. Nah, kalau menurut Uda Andre sendiri boleh disampaikan, mungkin terkait dengan ilmu komunikasi lah. Ya, kalau secara keilmuan, saya pikir teman-teman di ULM Universitas Lambung mungkin sudah dapat ya. Kalau bagaimana buzzer ini bekerja kan begitu. Nggak usah diceritakan secara ini juga. Karena dalam bermain media sosial mungkin kita pernah istilah buzzer ini muncul biasanya di politik biasa ya. Nah, ini karena buzzer ini mempengaruhi pengaruh. Dia hampir sama dengan influencer, tapi orang dianggap memiliki pengaruh untuk menyatakan suatu kepentingan. Nah, saya anggapnya begini. Kalau dalam hal komunikasi, sebenarnya ini cara komunikasi juga. Bagaimana pesan ini sampai kepada publik sehingga menghasilkan efek, kan begitu. Itu dasar filosofisnya secara keilmuan. Nah, makanya buzzer itu dapat bergerak dengan sendiri untuk menyuarakan sesuatu, atau bisa jadi menjadi sebuah agenda yang disettingkan dalam sebuah teori komunikasi. Nah, konsepsi komunikasi ini jelas sekali bahwa agenda setting, ada desain di situ. Karena dalam menyuarakan satu kepentingan, karena buzzer pasti menyuarakan satu kepentingan. Itu harus diingat. Itu yang disebut buzzer. Dapat akan secara langsung dengan identitas pribadi atau dengan anonim. Anonimnya juga akhirnya muncullah anonim buzzer-buzzer yang akhirnya muncul dengan orang yang siapa sih ini, siapakah itu, dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa buzzer adalah orang yang memiliki pengaruh tentu dan menyatakan suatu kepentingan. Oleh sebab itu, kalau saya beranggap buzzer selalu dalam tanda kutip selalu framingnya negatif misalnya. Nah, yang paling bagus itu adalah influencer. Influencer itu menciptakan pengaruh kepada begitu banyak orang. Nah, kembali ke konteks komunikasi, semua konsepnya sama. Mereka itu bagaimana mendesain dari bagaimana penyampaian pesan itu kepada targetnya, kemudian menghasilkan efek ya yang baik terhadap itu. Itu menurut saya, Mas Hari, buzzer itu ya samalah dalam dunia rapat atau dunia umum di televisi juga adalah namanya buzzer. Cuma kan kalau ini kan volumenya intensitasnya lebih banyak, lebih sering, sehingga meyakinkan orang itu bahwa oh ini buzzer kan begitu. Itu istilah yang ada di sosial media. Demikian Mas Hari. Ya. Baik, terima kasih Uda Andre. Mungkin dari jawaban dari Uda Andre terkait dengan buzzer itu influencer tetapi lebih bising gitu ya bahasanya, mungkin namanya juga buzzer, buzz, kayak lebah gitu kan, mungkin ya udah Andre ya kayak lebah gitu. Jadi terkait itu efek-efek jelek aja, karena intensitasnya kan pasti disampaikan oleh buzzer ini banyak yang hal negatif, tujuannya memang mempengaruhi, cuma terkait negatif gitu. Banyak selanjutnya, ini pertanyaan terakhir mungkin udah ya. Dari box tetap connection fest ini @Yunida. Pertanyaannya adalah dari beberapa dosen dan juga pekerja bidang media. Nah, katanya televisi tidak pernah tergeser oleh media digital seperti YouTube, TikTok dan lainnya. Apakah benar seperti itu? Dan apakah ada alasan di balik itu? Nah, mungkin berarti televisi ini mungkin sekitar beberapa tahun ke depan apakah di platform utama di dunia kita, terutama mungkin di Indonesia. Nah, itu mungkin udah Andre pertanyaan dari Yunida ini. Baik, karena ini pertanyaan terakhir, sekalian saya closing nanti ya. Ya, betul. Televisi itu akan merasakan experience yang berbeda, sama dengan bioskop. Bioskop itu sebenarnya kan apa yang membahagia kita di bioskop, karena ada suasana experience yang berbeda. Experience-nya apa? Contoh, di bioskop itu kita bisa makan dengan popcorn, orang yang kita ini dan sebagainya. Nah, kalau di televisi, experience-nya bisa nonton bareng-bareng.
Kalau sendiri-sendiri ya ada juga sih, tapi sekarang sendiri kan pakai media digital, handphone juga bisa kan gitu. Tapi kalau rame-rame biasanya kan nonton bola itu, Mas Ari. Nah, experience itu yang bedakan. Nah, kenapa tidak bergeser? Perilaku ini akan bukan nggak bergeser karena televisi itu bukan lagi adalah sesuatu yang dikoneksikan dengan sebuah konten aja. Artinya televisi itu ada jam-jamnya, mereka tayang jam berapa. Nah, di media hari ini kan orang nggak bisa seperti itu. Seperti orang seperti dulu, seperti sekarang ini seperti masakan Padang. Kenapa saya bilang masakan Padang? Apa aja kita bisa pilih. Menunya ini, menu itu, dan kita bisa pilih. Nah, itu media hari ini. Nah, televisi kan nggak bisa. Kalau dari perilaku programming ya, mereka dari pagi jam ini ada tayang ini, sinetron ini, dan sebagainya. Nah, yang menjadi menarik adalah media baru pun seperti YouTube pun ada jam-jamnya juga. Jadi misalnya close the door, Deddy Kobuzer jam segini harus tayang ini. Jadi orang nungguin. Perilaku programmingnya hampir sama menurut saya. Tapi yang experience-nya tetap beda loh, Mas. Makanya di televisi infrastruktur lebih canggih, bisa coverage yang bisa lebih, orang lebih nonton lebih Denmark dan sebagainya. Dan suatu saat akan sunset programmingnya, iya, pasti. Karena kenapa? Karena orang sudah bisa yang seperti yang sampaikan tadi. Tetapi experience ini nggak bisa dirubah. Akhirnya tergantung ke depan. Bagaimana televisi mengemas dirinya. The king is content. Ya, the king is content. Dan Queen is packaging, saya bilang. Jadi kalau judul-judulnya itu dari ratunya, kontennya adalah rajanya. Nah, makanya di Korea, kenapa orang nunggu TVN, kemudian TV-TV yang dianggap film-film Korea jam berapa tayangnya, pasti ada itu. Kenapa? Di TV, bukan di YouTube. Karena platformnya masih kecil, tapi kalau di televisi itu coverage-nya jelas begitu. Jadi saya nggak bisa bicara-bicara juga, nggak bisa tergeserkan. Ini satu unit yang berbeda. Tetapi konten-kontennya ini yang lebih broadcaster itu kan lebih serius, Mas Ari. Jadi kalau di TV itu dari A sampai Z dipikirin. Kalau di konten media baru kan ya mohon maaf goyang-goyang kamera pun nggak dipikirin begitu. Nah, tetapi saya yakin kalau kontennya bagus, estetikanya baik, pasti akan dituju. Makanya di televisi itu masih menjadi raja dalam hal ini. Itu yang mungkin saya bisa sharing. Dan yang pasti harapan kita adalah media baru ini adalah sesuatu kekuatan sebenarnya bagi anak muda, khususnya di generasi Z. Bagaimana kita memanfaatkan yang sebenarnya saya bilang tadi. Ini cara saya jadi produser, saya bikin film, kualitasnya bagus, kameranya baik, saya putar di bioskop, bisa tayang di TV, nanti kalau apa ya pasti di YouTube dan sebagainya. Atau over the top seperti Netflix, maupun Disney Hotstar dan sebagainya. Nah, yang menjadi masalah di antara kebisingan kalau bahasa Mas Hari tadi konten-konten yang ada di YouTube dan sebagainya itu kan menjadi nggak menarik. Wah, apaan? Kadang-kadang judulnya menarik tapi diputar aneh isinya kan begitu. Akhirnya orang ke depan akan mencari yang kualitas, Mas Hari. Jadi fase ini nggak akan tahan lama dengan judul-judul yang bombastis dan sebagainya, nggak akan tahan lama. Orang akan mencari kualitas, yakin saya. The king is content itu akan stabil sampai kapanpun, mau TV, mau bioskop maupun platformnya OTT dan sebagainya. Itu menjadi kekuatan. Dan terakhir, sebagai closing dari saya, anak muda, janganlah kita selalu berpikir kurang diri kita untuk memulai sesuatu. Karena saya selalu bilang, kalau Anda penikmat seperti gamers atau game online, itu nyawa-nyawa game itu kan ada 3, saya bilang. Kalau mati 1, masih ada 2 lagi. Tapi di hidup ini, nggak bisa. Kalau kita pengen ulang lagi hidup kita untuk mundur, akhirnya mati kita hari ini, nggak ada lagi Yulandre yang kedua, Mas Hari yang kedua, atau Sasa kedua, nggak ada. Cuma 1. Artinya apa? Hanya lakukan do the best. Hari ini apa yang bisa kita lakukan yang terbaik. Jadi lupakan yang belakang. Kita lihat ke depan. Mungkin Tuhan Allah menciptakan kita, kenapa matanya di depan? Ya karena kita harus lihat ke depan. Kalau ada mata di belakang, mungkin kita akan melihat masa lalu terus nih. Kan begitu. Ada logika filosofis yang harus kita pahamkan. Makanya saya selalu bilang, do the best, let God do the rest. Lakukanlah yang terbaik hari ini. Apa aja bentuknya, medianya kita gunakan, kontennya kita gunakan, do the best, let God do the rest. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Yang bisa kita lakukan adalah yang terbaik saja. Jangan hanya menunggu waktu untuk menjadi sempurna, saya bilang. Dan terakhir, pesan saya kepada teman-teman selama Mangkurat, buatlah sesuatu itu menjadi sesuatu yang berarti. Karena kenapa? Hidup hanya satu kali. Kalau saya selalu bilang cara hidup itu ada 2 atau 3, masih oke. Tapi hidup hanya satu kali. Buatlah segalanya berarti, manfaatkan potensi yang ada hari ini. Masa mahasiswa akan berbeda ketika masa Mas Hari menjadi dosen. Akan berbeda, fase itu kan berbeda. Itulah pilihan dari Tuhan. Makanya, ayo semangat, lakukan do the best, lakukan yang terbaik, jangan melihat kiri kanan, lakukan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, khususnya di media baru. Dan ini tantangan anak muda ke depan, hanya kita yang bisa mengisi masa depan kita.
Demikian, sekali lagi saya minta maaf kalau ada yang kurang. Tadi Mas Ibeng yang siap standby mendampingi saya juga terima kasih. Juga asisten saya ada Mas Maman, juga Mbak Bianca, terima kasih atas semua supportnya. Dan teman-teman di Unes Islam Mengkurat, khususnya Mas Hari, mungkin ada ruang waktu lagi nanti kita bisa berdiskusi panjang. Saya yakin semangat kita sama di hari Sabtu ini, yaitu untuk kebaikan. Karena apa? Karena DNA kita diciptakan untuk menjadi orang baik. Terima kasih. Salam semangat semua. Sampai ketemu di media baru. Mohon maaf atas kurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Udah Andre sangat luar biasa, inspiratif ya. Mungkin ini bisa jadi role model kawan-kawan di sini semua ya. Bagi yang ingin mengedepankan di dunia baru, new media, new challenge. Mungkin ini sebelum diakhiri, ya, ini ada acara atau agenda selanjutnya yaitu kuis. Tapi udah Andre ini mau ada kesibukankah kira-kira sehabis ini? Kalau misalkan masih ada waktu, kita saya izin Mas Ari, saya harus ke rumah sakit. Udah, betul. Kalau ya. begitu apa boleh bisa ya, kita foto bareng dulu? Teman-teman Ya, semua baik. foto bareng aja kita dulu, karena mau ngantar anak ke rumah sakit. Kayak gini. Ya foto bareng dulu, baru nanti kita ke agenda selanjutnya gitu. Iya. Soalnya kan nanti ada Mas Ibeng, Mas Maman, boleh Mas mungkin bantu-bantu ya, cerita-cerita nanti. Ya. Silakan, Jadi, Mbak Sastra. Baik, masih ada tolong, waktu juga. Foto. para peserta nyalakan kameranya. Instastory ya, Sa. Iya Pak, siap. Tolong teman-teman semua nyalakan kameranya biar kita. Halo. Ya, silakan, Sa. Ya, sudah. Mas Maman ambilin Panitia. fotonya, Mas. Ya. Ya. Bisa. Udah panitia. Ada hitungan mundur atau hitungan maju? Ada, saya hitung aja kali ya panitia, tolong standby buat screenshot biar bisa dikenang para teman-teman yang lainnya dan bisa di Instastory juga. Ya, jangan lupa di Instastory ditunggu ya. Iya Pak. Ya. Langsung di repost. Oke. Oke. Ready panitia? Kalau broadcast hitungannya Mas Hari 3, 2, 1. Kalau orang umum 1, 2, 3. Gimana? 3, 2, 1 aja. Oke. Ayo silakan MC. 3, 2, 1. Oke. 3, 2, 1. Oke. Lagi? Lagi. Oh, lagi katanya, lagi. Oke, siap-siap. 3, 2, 1. Oke. Clear panitia? Oke. Mungkin pakai komunikasi boleh deh. Salam pakai komunikasi, boleh. Salam komunikasi. Ya. Gini, Salam gini. komunikasi. 3, 2, 1. Oke, clear? Oke, quiz. Clear ya? Oke. Baik. Mas Hari, Sudah? terima kasih banyak. Mbak Sasa, Wah, terima iya. kasih banyak. Thank you. Teman-teman Terima semua kasih di banyak. Mangkurat, terima kasih Ya, banyak. thank Sampai you, ketemu di video Dandre. baru maupun video nyata. Udah, Andre. Iya. Sehat terus dan selalu bahagia. Baik, terima kasih Ya, banyak udah terima Andre. kasih. Iya, waalaikumsalam. Semoga cepat sembuh udah Andre. Ya, makasih. Iya, baik. Ya. Oke, baik. Makasih, Selanjutnya Andre. di sini masih belum berakhir ya. Di sini masih ada Mas Ibeng. Mas Ibeng. Halo, selamat siang Mas Ibeng. Mas Brian. Ya, siang Mas Hari. Ya, Lanjut, baik. Mas. Ya, lah, ini ada sedikit masih ada agendanya, yaitu yang pertama ini kayaknya habis ini kuis. Nah, seperti janji yang disebutkan oleh MC tadi, ada kuis untuk 2 orang yang beruntung. Seperti ini saya kembalikan kepada MC. Silakan MC. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke acara kuis berhadiah dari panitia. Jadi tadi udah aku jelasin juga kalau misalnya ada 2 orang pemenang yang beruntung bakal mendapatkan e-wallet. Jadi kuis bakal disampaikan melalui kolom chat dan silahkan dijawab melalui kolom chat juga. Yang paling cepat dan yang paling tepat dialah yang berhak untuk mendapatkan hadiah e-wallet tersebut. Kepada panitia dipersilahkan untuk menulis kuis yang ada di kolom chat. Setelah itu saya akan kasih waktu sekitar 1 menit. Kepada panitia dipersilahkan. Oke, jadi pertanyaannya adalah sebutkan 1 sosial media belum
belum dipersilakan untuk menjawab, tapi ya sudah sebutkan satu sosial media dengan penyebaran hoax tertinggi. Oke, rata-rata ada jawab Facebook, Twitter, Instagram, ada Facebook, ada WA, ada IGTV. Oke, kayaknya langsung ke pertanyaan kedua aja kali ya. Jadi biar panitia bakal menyaring itu, menyaring pertanyaan pertama, jawaban dari pertanyaan pertama. Dimohon sebelumnya kepada para peserta, tunggu aba-aba dari saya baru bisa menjawab. Oke. Ketika saya bilang boleh jawab, silakan dijawab. Oke, kepada panitia silakan. Oke, berdasarkan dari materi yang tadi disampaikan, berapa banyak pengguna internet di Indonesia? Silakan dijawab. Oke, wah, 2,7 20 juta. Ini kayak bit ya. Oke. Sudah cukup. Lagi dihitung siapa yang paling cepat dan yang paling tepat menjawab pertanyaan dari Connection Fast. Mohon ditunggu. Oke, aku udah dapat pemenangnya. Jadi pemenang pertama dari soal yang pertama itu ada Ahmad Yudi Al-Bashir. Ada Ahmad Yudi Al-Bashir? Kemudian yang soal kedua pemenangnya adalah Faradila. Apakah ada Ahmad Al-Bashir dan Faradila Amanda Putri? Bisa Ada. raise hand atau ada Faradila? Faradila, apakah ada Faradila? Faradila Amanda Putri. Bisa di raise hand juga kayak si Ahmad Yudi Al-Bashir. Halo Faradila. Ada Faradila? Oke, nanti mungkin Faradila bisa menghubungi panitia, Faradila dan Ahmad Yudi Al-Bashir bisa menghubungi para panitia untuk mendapatkan e-wallet, panitia dari Connection Fast. Jadi selamat untuk Faradila dan Ahmad Yudi yang berhasil memenangkan kuis. Selanjutnya akan saya alihkan lagi ke moderator untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Hari. Oke, baik. Terima kasih moderator Sasa Nurhaliza. Sebelum saya memberikan closing statement, saya ingin mempersilahkan kepada Mas Brian ya, karena tadi ada amanah dari Uda Andre, mungkin sedikit terkait new media, new challenge, media baru, tantangan baru. Mas Brian, Mas Ibeng ada di sini, mungkin bisa kita sharing. Panitia masih ada waktu ya, mungkin 5 menit ya. 5 menit untuk kita ngobrol 5-10 menit ya terkait dengan closing statement ya. Mas Brian, Mas Ibeng. Ya, halo Mas Hari, kedengaran? Iya, baik, Oke. terdengar ini Mas Ibeng, Ya. Mas Brian ya. Selamat siang ya buat kasih, semua. Mas. Iya, selamat siang. Ya, terima kasih juga Mas Hari atas kesempatannya tadi untuk acara connection ya dari teman-teman ULM keren. Ya bagaimanapun juga inilah di dunia penyiaran hari ini ya, kita bicara tentang new media yang tadi sudah dijelaskan, bisa dibilang paket komplit bagaimana si Uda
Andre ini sebagai perwakilan dari tokoh penyiaran juga. Beliau juga adalah ketua KPI tahun 2016-2019 dan juga salah satu pakar di mass communication. Kemudian dia juga pelaku dari new media itu sendiri. Jadi saya mungkin hanya menambahkan sedikit saja bahwa media ataupun teknologi digital ini seperti kayak di masa-masa sekarang ini menjadi tren, yaitu menggunakan jaket misalnya. Itu bahasa sederhana aja sih. Jadi kalau dulu jaket tuh hanya dipakai ketika untuk mengantisipasi dingin, cuaca dingin, kemudian ataupun melindungi tubuh gitu kan. Tapi dengan sekarang hingar-bingar dari tren itu tadi, jaket bisa digunakan kapanpun gitu, tidak mengenal ruang. Nah, itulah di teknologi digital ini kita sudah mengalami yang namanya borderless. Tadi banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi menanyakan seperti bagaimana pembangunan infrastruktur itu bisa menjangkau setiap daerah. Kemudian disebutkan juga oleh Uda Andre tadi tentang VPN internet yang bisa mengakses ke beberapa negara gitu kan. Nah, inilah salah satu peluang kalau kita bicara tentang new media. Namun di new challenge tadi otomatis itu adalah perilaku kita sendiri sebetulnya, tantangan kita untuk bisa memilih ataupun memilah bagaimana penggunaan teknologi ini tadi. Jadi kalau saya gambarkan teknologi digital seperti jaket itu tadi, apakah kita akan menggunakan jaket ini hanya untuk mengikuti selera ataupun fashion, atau memang untuk kebutuhan dari definisi jaket itu tadi untuk melindungi tubuh dari cuaca dingin misalnya. Jadi mungkin singkat aja sih Mas Ari, karena tadi saya rasa udah komplit juga dari yang disampaikan oleh Uda Andre, dan perlu juga keberlanjutan dari teman-teman untuk melakukan inovasi, karena kata kunci dari new media ini kalau kita bilang tadi potensi, yaitu tadi bahwa perlu adanya inovasi-inovasi ataupun kreativitas yang harus lagi dieksplor oleh kita semua selaku anak-anak muda yang nantinya akan mengisi ruang digital ini, seperti itu. Karena kalau kita hanya berbicara tentang tantangan ke depan, itu pasti otomatis dunia akan terus bergerak gitu ya, akan terus berkembang. Tapi yang akan terdekat ini adalah transisi dari akses internet 4G menjadi 5G. Ini yang nanti teman-teman juga harus bisa melakukan penetrasi percepatan inovasi digital ini juga harus diisi. Jangan sampai seperti tadi kata Uda Andre, kita hanya menjadi pelaku atau user yang untuk hal-hal yang konsumtif ataupun yang kurang baik gitu. Mungkin itu aja Mas Ari. Salam kenal juga buat teman-teman yang lain. Oh ya, baik. Terima kasih banyak Mas Ibeng, Mas Brian ya. Saya sudah cukup lama kenal Mas Brian ini dan sangat-sangat luar biasa itu penyampaiannya. Mungkin nanti kita akan bertemu dalam waktu dekat ya Mas Brian ya. Iya, terima kasih banyak. Salam kenal katanya dari Mas Brian kepada teman-teman peserta. Jadi di sini terakhir mungkin ya saya akan menyampaikan closing statement dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Yuliandre Darwis, PhD. Jadi terkait dengan new media itu sifatnya borderless. Jadi anggaplah kita ini tidak punya batasan. Kalau misalkan kita mengakses ini di new media, jadi kita tinggal pilih saja. Berbeda dengan televisi. Walaupun pada akhirnya televisi tetap menjadi raja ya. Nah, maka dari itu kita harus bisa mencegah efek-efek jelek dari new media. Tantangannya adalah ya itu kita sekarang harus bisa menjadi seorang inovator. Jadi inovasi, karena inovasi itu semua berada maka diri sendiri. Mulailah dari lingkungan keluarga untuk membuat sebuah literasi digital yang baik. Ya, kemudian yang selanjutnya kita pastinya di dalam sebuah new media itu perlu mendapatkan experience atau pengalaman, karena pengalaman memang guru yang berharga ya. Karena dari itu kita perlu mencegah hoax, karena banyak sekali hoax ternyata di Indonesia ini, dan terutama itu adalah dari media-media sosial. Termasuk itu yang pertama mungkin WhatsApp, tadi ada yang menyebutkan dari WhatsApp keluarga, grup keluarga, atau mungkin dari grup angkatan dan macam-macam. Nah, itu perlu kita hindari, karena walaupun berita itu bohong, kalau kita terus-terusan membenarkan itu berita bohong tadi menjadi benar, maka itu yang perlu kita hindari, itu perlu kita stop. Nah, itu banyak sekali berseliweran di
Facebook, bahkan Twitter, TikTok, terus di Instagram, semuanya ada. Bahkan di YouTube pun juga kita harus bisa memilah-milah. Karena sekali lagi, di media sosial itu pasti dipenuhi oleh clickbait. Nah, itu ya. Baik, kemudian yang selanjutnya, kita harus bisa memanfaatkan media digital itu sebagai media edukatif. Karena kita sekarang udah bergeser, yang dulu mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa ini sebuah pendidikan itu bisa dilaksanakan secara online, ternyata bisa melalui Zoom, melalui Google Meet, dan media lainnya. Nah, itu adalah sebuah alternatif, karena sekarang adalah tantangannya tidak bisa lepas dari dunia digital. Dan yang terakhir adalah dari udah Andre tadi dan Mas Brian, terkait dengan inovasi. Jadi mungkin sekarang sebagai anak muda kita bisa mencoba, jangan takut untuk mencoba, karena kita kalau misalnya tidak mencoba, kita tidak tahu apakah kita bisa berhasil atau tidak. Nah, mungkin sekarang yang lagi booming itu adalah podcast. Nah, mungkin bisa teman-teman di sini mencoba meranah di dunia digital, itu adalah podcast, karena sekarang media podcast itu sangat-sangat bagus lah bahasanya, itu sangat tren. Bahkan hampir semua artis sekarang memiliki akun YouTube, ada podcastnya. Ya, jadi jadilah influencer yang baik dan kreatif. Mungkin itu closing statement yang bisa saya sampaikan dari para narasumber kita hari ini yang luar biasa, dari Bapak Yuliandre Darwis, PhD, dan Mas Brian dari KPI Pusat juga ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga kepada para panitia yang telah bekerja keras dalam melaksanakan acara ini. Saya selaku moderator, apabila dalam melaksanakan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu di ranah di pandemi COVID-19 ini. Semoga sesi ini bermanfaat. Saya akan kembalikan kepada MC kita pada pagi hari ini, itu Sasa Nurhaliza. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Hari. Alhamdulillah, tidak terasa kita udah sampai di penghujung acara. Saya di sini selaku pembawa acara ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan juga Mas Brian dan juga teman-teman kita yang hadir dalam kegiatan ini. Saya selaku pembawa acara meminta maaf jika ada kekurangan selama acara sharing session berlangsung. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa para peserta absen dan disertakan screenshot dari sharing session ini. Terima kasih. Ya. Absen. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Brian dan para peserta mungkin dari KPI. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu di sini. Semoga kita bertemu di lain kesempatan.